Dengan penuh ide kreatif, kita Aku ini. kita melakukan Halo guys, kembali bersama gua di Young Dumb and Broke Channel bersama gua Davin dan jadi hari ini guys, gua kedatangan tamu yang harus ditutup mukanya karena privacy lah ini ya. Jadi topik hari ini gua bakal bahas tentang LGBT lagi. Jadi ya you know lah ya, sebelah gua salah satu dari pelaku LGBT, ya kan? Nih, jadi gue mau jelasin dulu nih ya, kenapa gue seneng banget gitu loh bahas yang tentang kayak gini. Karena gue pertama, nih gue ceritain dulu ya, kenapa gue bisa tertarik gitu. Jadi gue awalnya apa sih dibilang homofobik ya sih? Yes. Nah, gue salah satu orang homofobik waktu gue SMP. Tapi gue waktu itu gue ngatain One Direction. Teman gue ada yang fans Wandi. Terus habis itu gue ngomong, Wandi gay, gue bilang gitu. Terus gue dari Belanda ngocehin gue, kenapa emang kalau gay bla 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 bla. Terus gue terkejut dong, anjing kok gue diomelin, tadi kenapa emang kan gay salah aja, kenapa gue ngatain nggak boleh gitu. Nah mulai dari situ udah tuh gue mulai ngotek kenapa. Nah sekarang gue mulai terbuka nih pikiran gue, makanya gue mau ngundang lu biar orang-orang yang lain tuh terbuka gitu pikiran kenapa gitu, why. Nah sekarang kenapa sih lu kok bisa gay gitu? Kalau ditanya bisa gay, gue tuh gay dari lahir. Jadi gue udah tertarik sama cowok itu dari pas TK. Dari TK? Ya, jadi TK? gue bener-bener gak tertarik sama cewek. Kalau ngeliat cowok nih, misal gue ngeliat cowok ganteng gitu, tapi gue perumpamaannya itu kayak gue lah ya ganteng. Stop it. Get some help. Perumpamaannya itu sebagai kayak kakak gitu. Kayak, ih ganteng nih, coba dia jadi kakak gue. Kayak suka aja gitu ngeliat cowok ganteng. Tapi lu pernah bingung gak kok gue bisa kayak gini gitu? Enggak. Jadi lu benar-benar gak tertarik sama cewek gitu, lihat misalkan kayak dulu di waktu di TV gitu cewek seksi sedikit itu lu nggak demen gitu, nggak suka gitu? Enggak. Tapi gue kayak mengagumi cewek kalau dia cantik ya dia cantik. Tapi gue nggak bakal punya hasrat untuk ke cewek itu. Nah tapi lu pernah kepikiran nggak kenapa sih apinya tuh kenapa gitu loh? Jadi titik utamanya lu bisa suka cowok tuh gimana? Titik utamanya gue juga masih mikir sih sebenarnya. Kenapa gue bisa nggak suka sama cewek, tapi gue emang bener-bener nggak tertarik sama cewek sama sekali. Sama sekali. Lu pernah nanya ke orang tua lu gak? Enggak lah. Ini menurut gua nih ya, gua nonton dari Dr. Boyke. Dr. Boyke tuh ngomong kayak gini, itu dia 70% tuh dari lingkungan, 5% tuh dari genetik, 25%-nya itu biasanya dari waktu lu dikandung sampai lu puber. Kira-kira menurut lu tuh dari mana penyebabnya? Lingkungan kah atau? Kalau dari lingkungan, Menurut lu ya? Mungkin ya, karena lingkungan gue cewek semua gitu loh. Teman-teman rumah gue semuanya cewek. Tapi kakak-kakak gue tuh cowok. Sebenarnya gue nggak bisa menyimpulkan gue itu dari mana. Tapi gue ngeliat cewek tuh nggak ada hasrat apapun. Tapi kemungkinan dari mana tuh? Dari tiga apinya itu tuh dari mana? Genetik kah? Berarti genetik dong hitungannya kalau dari lahir. Jatuhnya genetik. Kalau nggak genetik dari waktu lu dihamil, mungkin lu lagi hamil, mak lu lagi hamil lu kali ya? Iya. Iya. Nah lu sih ya penontonnya ya. Terus abis itu lu pernah nanya nggak tapi ke ortu lu? Enggak sih, nggak pernah. Jadi ortu lu sekarang belum tahu lu apa? You could do so Gay. Belum. Ortu lu nggak tahu lu gay? Gue nggak tahu ya, tapi kemungkinan tuh dia udah tahu. Dia udah tahu, cuman belaga nggak tahu gitu. Iya. Ada nggak pernah dengar misalkan dulu waktu lu pengennya anak cewek, keluarnya dulu gitu? Kalau gitu sih enggak sih. Tapi kalau biasanya katanya ya, iya, kata nyokap gue, kalau mau lahir anak cewek tuh bokap gue mimpi burung merpati putih. Kepercayaan ya? Iya. Nah waktu yang anak kedua tuh gitu. Nah ya, gue enggak. Berarti gue enggak. Gitu sih. Jadi, tapi sebelumnya ortu lu nggak ada ekspektasi bakal lahir, gue pengennya cewek gitu? Enggak sih. Gak pernah ngidam apa-apa. Nggak pernah ngidam apa, jadi udahlah lahir apa juga udah. Nah terus abis itu jadi pertama kali lu nyadar kalau lu sukanya cowok tuh TK? Kalau Nyadar. itu baru tertarik ya? Iya, TK baru tuh tertarik. Kalau suka sama cowok itu mulai SMP. Jadi
gue tertarik dulu, akhirnya gue tertarik sampai selama itu, terus akhirnya gue suka. Dan jadi gue pengen memiliki cowok itu sebagai pasangan gue. Oh, ngerti. Tapi lu SMP tuh udah ketemu yang sesama, kan sorry deh kalau misalkan lu suka nih sama cowok, lu suka misalkan sama gua atau enggak sama Willy sama siapa gitu. Tapi kan kalau misalkan gua kelihatan nggak itu sama lu, lu pasti ini dong rasanya kayak ibaratnya gua sama cewek lah, gua mau deketin siapa misalkan artis gitu, artisnya ini pasti nggak mau sama gua, ini udah selesai. Kalau lu gimana tuh sampai SMP itu dia suka balik sama lu? Kalau pas SMP tuh gue belum berani untuk Ungkapin. mencari pacar gitu sih. Kayak tapi gue udah mulai punya aplikasi-aplikasi. Iya, enggak. Aplikasi Ada lagi. khusus. Apalagi khusus. Gaynya gitu. Oh iya isi. Jadi berarti SMA lah, SMP lu tuh titiknya lu mulai gua mulai next level gitu. Oh titik SMP. Terus dapat. Tapi gue coba buat temen chatan aja. Karena gue masih takut juga buat ketemu orang gitu. Kayak gue takut. Kenapa lu takut? Karena emang kan beda usia juga kan. Oh, Kan beda gue juga usia. masih SMP. Oh. Ya itu terlalu muda sih. Terus yang lu chatin umur berapa? Biasanya itu umur, kan waktu SMP berarti gue 13-an. Umur 20 ke atas sih. 20 ke atas. Oh, berarti udah punya pekerjaan, udah punya gitu-gitu segala macam dong. Iya. Jadi, tapi pertama kali yang interrelationship tuh kapan? Gue SMA. SMA. Itu pertama kali first love ya, ibaratnya first Ya. love ya. Ya nggak sih first love ya kan? Itu gimana tuh ceritanya coba? Jadi waktu Bisa. itu gue, kalau nggak salah gue main atau aplikasi yang lain. Gue lupa pakai aplikasi yang mana. Pokoknya terus gue ketemu sama satu orang ini dan gue benar-benar kayak sayang gitu loh sama dia. Ngerti gak sih kalau orang suka sama orang benar-benar dia sayang, benar-benar dikejar. Terus tapi akhirnya dia punya kayak alasan untuk pergi. Dan gue nggak jelas gitu alasannya. Kenapa dia bisa pergi? Jadi tiba-tiba pergi aja gitu, ghosting. Iya, tapi dia bilangnya dia mau pindah keluar, dia mau jalanin terapi di luar negeri gitu, dan dia bakal stay di negara itu. Oh, jadi hilang gitu. Itu putus pertama kali kayak gitu. Terus habis itu semenjak dari situ lu merasa enjoy. Kayak Masa ini. udah ini hidup gua deh gitu. Jatuhnya malah makin liar sih. Gimana tuh? Gimana makin liar tuh coba jelasin. Jadi gue kayak udah merasa ketolak sama orang. Jadi gue pengen mencari banyak orang yang tertarik sama gue. Oh, ngerti. Jadi bisa kalau sekali deket itu gue bisa deket langsung sama 10 orang, bahkan lebih. Berarti lu hitungannya fuckboy ya? Ya, Fuckboy ya sih? bisa jadi sih. Iya kan fuckboy kan? Nah, terus gampang gitu ketemu sesama yang gay gitu sama? Gampang. Kalau apalagi gampang. sekarang ya gampang dong. Kayak udah ada aplikasinya. Iya sih. Tapi lu sekarang lagi punya pacar nggak? Baru putus. Oh, baru putus. Tapi lu kalau punya pacar lu setia dong? Setia dong. Apa Gue yang fuckboy paling lu? setia. Oh, lu paling setia. Oh iya. Kan kalau misalkan gitu ada cewek cowok ya? Benar nggak sih? Benar. Lu cewek cowoknya? Cewek. Lu ceweknya. Oh, gitu ngerti. Jadi tapi berarti pasangan lu ini dong cowok manly gak sih apa sesama Cowok manly. Cowok manly. Kebanyakan sih kalau yang jadi cowok itu cowok manly. Tapi mungkin di luar dari kita mungkin pas dia bergaul agak sedikit. Oh, kelihatan ya. Ya. Tapi maksudnya kalau dia lagi di luaran kelihatannya cowok biasa aja gitu ya. Ya. Oh, itu yang nggak kedetek biasanya ya? Ya, benar sekali. Iya kan? Kalau kayak lu mungkin orang masih begitu perhatiin banget. Oh, mungkin masih kedetek. Kalau yang gitu nggak kedetek. Tapi ya? kadang juga nggak kedetek. Nggak kedetek juga Yang ya? jadi ceweknya tuh bahkan nggak kedetek sama sekali gitu. Masa sih? Iya. Tapi bukannya yang biasanya kalau yang ceweknya tuh dia rada Sisi. ngondek, ya kan? Ngondek gak sih? Kadang ya. Iya kan? Kadang ada, kadang enggak. Jadi gimana ya? Sebenarnya bingung juga kan nyari yang benar-benar pure manly gitu. Karena orang-orang di gay juga merasa dia maunya yang manly dan pure cowok gitu. Karena dia ngerasa geli juga melihat cowok yang gitu. Tapi yang pertanyaan gue gimana ya? Kayak misalkan gue kan taruhlah gue main. Gue begitu gue slide, oh ini cewek, ini. Kalau lu kan gay, kan maksudnya cowok kan yang lu tampilin kan itu cowok.
Lu tahu dari mana? Misalkan gue gay cowok ya, gue contohnya gue gay cowok. Ini kan gue begitu slide kan sesama cowok kan, set. Gue tahu dia yang cewek gimana, tahu begitu udah ketemu cowok sama cowok gimana? Maksudnya, ya kan ngerti kan maksud gue? Kalau di dunia gay, di dunia LGBT itu punya gay radar, namanya gay radar. Oh ya? Jadi lu bisa tahu nih, walaupun dia nggak pernah nyebutin lu itu ceweknya atau cowoknya, tapi lu bisa tahu dari gestur dia atau dari chatan dia, dari muka, mimik muka. Kalau apalagi jadi nggak ketahuan, itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Oh jadi lu benar-benar cari yang cowok lah, yang bagian cowoknya. Jadi ceweknya. Oh ngerti. Terus gimana apa? Lu begitu menjalani ini, lu merasa ini gak sih? Merasa tertolak gak sih sama lingkungan lain apa biasa aja? Biasa aja. Biasa aja ya? Gue merasa bersyukur karena gue punya teman-teman yang open minded semua. Yang support lah ya, Iya. hitungannya ya. Tapi pernah tertolak kan? Nggak pernah ditolak maksudnya? Pernah sih. Pernah kan? Kayak lu sampai dihina-hina gitu? Sih, Oh enggak, hina? Gue tertolak itu paling cuma karena waktu itu pernah berantem sama mantan gue. Nah di situ ada teman gue. Nah dia tuh masih kayak belum nerima kalau gue itu begini. Begini itu gimana tuh maksudnya? Maksudnya gay. Oh iya. Nah dia ngelihat secara langsung gue berantem sama mantan gue itu. Akhirnya pas udah pulang dia langsung ngechat gue panjang, bilang dia belum bisa nerima gue. Sebagai gay. Iya terus dia kaget. Temen lu ini cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Oh. Terus akhirnya kita nggak temenan selama 6 bulan. Woi, subscribe bisa kali. Nah, lu ada gak sih pengalaman-pengalaman lu yang gokil nih anjing? Kalau ditanya pengalaman gokil lumayan banyak. Salah satunya pengalaman gue paling menegangkan itu waktu itu gue pernah deket sama orang di chat. Gue di chat nih, kita udah chatan, terus akhirnya dia bilang dia udah punya istri. Terus gue kan kaget dong. Ini lu emang mau pacaran atau emang buat pacaran? Oh buat pacaran? Iya. Dan dia juga nyari buat pacaran gitu. Terus udah nih, terus gue kan kaget, terus gue kayak berusaha untuk menerima. Sedangkan gue sebenarnya nggak mau menerima bisex karena gue udah sering Dia bisex, yang cowok dia itu bisex bisex. dong. Oh Kan udah iya, punya punya istri. istri ya benar. Ya gue sangat nggak nerima bisex gitu karena gue cukup sakit hati sama bisex. Abis itu dia ngajak ketemunya itu langsung mau ke Majalengka, sedangkan itu jauh banget dong. Jauh banget iya sih. Iya. Yang mau diculik. Ternyata udah ketemu, terus gue langsung nanya dong, ya kita mau ngapain sih ke Majalengka? Ternyata dia itu mau ngurus surat-surat tanah, dia baru beli tanah gitu. Saya jalan ke Majalengka, terus Oh jadi ke Majalengka jadi dong. Terus habis itu gue di sepanjang jalan tuh nanya-nanya kan, kayak udah punya anak berapa dan lain-lain gitu. Terus ternyata dia udah punya anak satu, lagi hamil anak kedua. Buset. Istrinya nggak cemburu? Maksudnya istrinya tuh mandang lu sebagai apa gitu loh? Nah, dia tuh pintar. Kenapa Jadi pintar? gue manggilnya Mas kan. Iya. Si Mas ini, Kok nggak Iyang? ya, Oh belum official pacaran ya? official gitu. Nah, si Mas ini bilangnya ke istrinya mau ke Majalengka mau ngurus surat tanah sama anak magangnya. Iya. Kan dia di kantor tuh ngurusin anak-anak magang gitu. Nah, Fake magang lah ya. iya. Terus? Nah di situ akhirnya udah ngurus-ngurus, tiba-tiba ada orang datang lagi, juragan tanah lagi. Iya. Terus akhirnya diajak lagi ke tanah berikutnya. Abis itu di situ mulailah diskusi mereka, sedangkan gue cuma lihat-lihat aja Iya, doang, kayak gue sambil iya. foto-foto lah. Udah gitu, akhirnya kita masuk lagi ke mobil. Terus kita udah berdua, dia nanyanya tuh kayak menurut kamu diambil nggak ya tanah yang ini yang ditawarin? Terus gue bilang kayak kalau emang strateginya bagus dan lain-lainnya, Ambil aja gitu. Nah di situ gue merasa kayak seperti istri keduanya. Oh iya. Karena dia cuma butuh advice dari gue doang gitu. Terus udah gitu udah kita akhirnya balik ke Bekasi. Terus besokannya ya udah akhirnya kita seperti biasanya aja. Seperti biasanya Biasanya tuh ya orang pacaran gitu. Oh ya, ini ada kejadian unik. Ini yang gue tunggu. Aduh. Iya. Itu cerita boringnya tadi kan, ya kan? Iya. Ini cerita panasnya apa nih?
Jadi gini, pas balik dari Majalengka ke Bekasi, iya itulah tol iya mau nggak mau itu sangat gelap. iya. Dengan penuh ide kreatif, Hah? kita Apa ini? Apa ini kreatifnya? kita melakukan oral sex Hah? di mobil. Oral tuh apa ya? Oral, Bro, job. ya, Oh, itu oral namanya. Oh iya. ya. Siapa yang gitu siapa? Gue yang gituin dong. Oh iya lu karena lu cewek. Ya. Oh iya lu yang gituin. Gue nggak gituin dia. Sedangkan kalau orang-orang tuh menurut gue nggak bakal bisa kayak dia karena dia sambil nyetir fokus. Nice. Nah, sedangkan itu bener-bener sampai itu lama dong. Kayak, keluar bingung dong. Kayak, aduh, gimana nih? Terus ya tinggal lelap. Telan lah. Wait a minute. Akhirnya ya udah untuk bersih-bersih. Bersih-bersih udah Udah selesai. makan, balik ke Bekasi lagi.